saudara ahli, dalam praktek sampai Mahkamah Agung, agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat, diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya. Pada waktu itu ada 2 ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah, apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu, kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah melakukan audit digital forensik di mana KPU, ya ini harus KPU menyerahkan kepada saudara si rekap tersebut untuk Anda audit? Pernah nggak dikasih? Dan kemudian dibuat berita acaranya dan kemudian di-celebrate isinya semua. Disitulah ketahuan kelemahan sistemnya dan sebagainya. Dan itu banyak parameternya. Pertanyaannya, apakah Anda itu hanya membuat kesimpulan dari publikasi-publikasi di media dan tuduhan-tuduhan saja, sepotong-sepotong, tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari si rekap tersebut? Terima kasih. Baik, dari hakim beberapa field ya, dan kemudian ketemulah angka seperti itu. Jadi memang tidak melakukan verifikasi secara faktual ya. Kemudian yang terkait dengan, sekali lagi mungkin kembali ke Pak Hotman ya. Jadi yang saya sampaikan itu adalah pola pikirnya Pak, pola pikir digital forensik ya. Jadi kami dalam paparan ini tidak menyatakan bahwa kami melakukan aktivitas digital forensik. Karena memang kalau digital forensik secara resmi itu harus ada request, harus ada banyak prosedural ya. Nah, yang kita lakukan itu adalah berdasarkan data dan fakta yang ada ya. Kami tadi menampilkan source code. Dari mana source code itu? Dari yang terpublikasi sebenarnya. Siapapun bisa sebenarnya, karena itu bisa didapatkan secara langsung di dalam publik ya. Orang-orang IT saya kira mengerti betul apa yang disebut dengan web scraping, apa yang disebut dengan JSON ya, itu hal yang sudah biasa dilakukan. Jadi secara prinsip kita tidak melakukan digital forensik ya. Dan kalau berkaitan dengan kompetensi, alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi, dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Terima kasih. Kemudian berkaitan dengan dari Bang Refli dan Pak Bambang, mengenai kapan mulai terdeteksi angka itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.